Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebenarnya perjalanan buat dapetin kerja di bank? Prosesnya itu bukan cuma soal kirim CV terus wawancara loh. Ini tuh sebuah perjalanan yang penuh strategi dan tantangan. Nah, kali ini kita bakal ngikutin petualangan seorang pelamar. Mulai dari detik pertama dia kirim aplikasi, sampai akhirnya dia bisa ngebangun karir di dunia perbankan yang super kompetitif. Kita bakal kupas tuntas setiap tahapnya. Ini dia, peta perjalanan kita. Kita mulai dari gerbang aplikasi, lanjut lewatin serangkaian tes dan wawancara, terus ada pemeriksaan akhir, baru deh masuk ke fase pelatihan, dan terakhir kita lihat gimana karirnya bisa terus menanjak. Oke, kita mulai ya. Alur proses ini bakal jadi panduan utama kita. Anggap aja ini peta yang nunjukin setiap pos yang harus dilewatin si pelamar, dan kita akan ikutin ceritanya satu persatu. Perjalanan kita dimulai di sini, di gerbang pertama atau yang sering disebut seleksi administrasi. Disinilah kualifikasi di atas kertas diadu untuk pertama kalinya. Jadi, poin pentingnya adalah sebelum ketemu orang HRD sama sekali, lamaran kamu itu bakal disaring ketat. Bank bakal lihat hal-hal dasar kayak usia, jurusan kuliah yang nyambung, sampai IPK. Kalau punya pengalaman atau keahlian tambahan, itu jadi nilai plus. Ini filter pertama yang krusial banget. Kalau pelamar kita berhasil lolos dari gerbang pertama, dia bakal masuk ke babak yang paling intens, serangkaian tes dan wawancara. Anggap aja ini arena buat pembuktian diri. Dua rintangan pertama di tahap ini adalah wawancara awal dan tes tertulis. Wawancara awal itu biasanya buat verifikasi data di CV dan lihat impresi pertama, apalagi buat posisi frontliner. Nah, setelah itu, barulah ujian yang sesungguhnya dimulai lewat tes-tes tertulis. Tes tertulisnya itu nggak cuma satu macam loh, ada 3 jenis utama. Pertama, tes pengetahuan umum buat kemampuan dasar. Kedua, tes pengetahuan spesifik yang sesuai sama bidang yang dilamar. Dan yang paling dalam ya, tes psikologis. Tes ini dirancang buat gali kepribadian, kecerdasan, bahkan potensi loyalitas calon karyawan. Coba deh perhatikan bedanya wawancara pertama dan kedua. Kalau yang pertama itu lebih ke verifikasi data dan penampilan, wawancara kedua itu jauh lebih dalam. Disinilah kemampuan kandidat buat mecahin masalah diuji, termasuk diskusi-diskusi penting soal ekspektasi gaji dan jenjang karir. Oke, pelamar kita udah lewatin rintangan paling berat. Sekarang, dia ada di tahap verifikasi akhir. Garis finish udah kelihatan di depan mata. Ada 3 pos pemeriksaan terakhir. Pertama, tes kesehatan buat mastiin kondisi fisik dan mentalnya oke. Kedua, wawancara langsung sama calon bos buat lihat klik atau enggak sama tim. Ini penting banget. Dan terakhir, momen yang ditunggu-tunggu. Keputusan diterima atau enggak. Dan akhirnya, pelamar kita berhasil. Tapi, ini bukan akhir cerita ya. Ini justru awal dari perjalanan yang benar-benar baru. Diterima kerja itu cuma tiket masuk ke babak selanjutnya. Sekarang kita masuk ke fase setelah diterima. Disinilah bank mulai berinvestasi ke karyawan barunya. Fase ini tuh soal membentuk dan nyiapin mereka biar bisa kerja dengan efektif. Salah satu metode andalannya ya on-the-job training. Ini cara paling praktis, di mana karyawan baru itu belajar sambil langsung nyelplung ke pekerjaan, dibimbing sama senior atau rekan yang lebih pengalaman. Jadi, mereka belajar organisasi, praktik skill, dan paham alur kerja secara langsung. Selain pelatihan langsung di lapangan, ada juga metode lain kayak magang, simulasi lewat studi kasus atau role-playing, bahkan sampai paket pendidikan khusus. Ini nunjukin betapa seriusnya bank berinvestasi buat ngembangin skill karyawannya. Oke, diterima dan dilatih itu satu hal. Tapi gimana nasibnya 5 atau 10 tahun dari sekarang? Nah, disinilah perencanaan karir jadi penting banget. Perencanaan karir yang jelas itu, jujur aja, adalah sebuah win-win solution. Buat perusahaan, ini bisa ngurangin karyawan yang keluar masuk dan ngebuka potensi mereka. Nah, buat karyawan, ini ngasih kepuasan kerja, jalur promosi yang jelas, dan akhirnya bikin mereka lebih loyal. Kuncinya itu transparansi. Terus, gimana caranya biar karir kita bisa terus naik? Ada 4 langkah kunci nih. Terus tingkatkan kinerja, tunjukin loyalitas dan dedikasi, cari mentor yang bisa ngebimbing, dan yang gak kalah penting, jangan sampai dapat cap kutu loncat dengan fokus bangun karir di satu tempat. Jadi setelah kita ikutin seluruh perjalanan ini, dari selembar surat lamaran sampai ke rencana karir jangka panjang, ada satu pertanyaan tersisa. Apakah diterima kerja itu adalah garis finish, atau jangan-jangan itu cuma gerbang start buat perlombaan yang sebenarnya? Coba deh, renungkan.